Dan akhirnya aku datengin dia langsung ke Vietnam. Kan di TikTok tuh banyak tuh yang apa sih namanya yang duet gitu kan? PK. Ya. Nah kan itu random banget tuh cewek. Tapi kan sampai nyamperin ke Vietnam pasti ada sesuatu dong. Kayak apa sih yang membuat Haris datang ke Vietnam gitu? Jadi aku datang ke Vietnam itu awalnya kita ngobrol, terus aku kepikiran, di pikiran aku entah kenapa pada saat itu, hey, sebenarnya iseng gitu. Hey, kalau ada yang memberi aku hadiah atau gift singa, aku datengin dia ke Vietnam. Itu iseng sebenarnya. Itu lagi apa? PK. Jadi buat yang belum tahu, hadiah singa atau gift singa itu kalau di TikTok itu ketika ada orang yang memberi gift singa itu, ya itu memberi hadiah lah ke kita gitu ya. Dan ya singa itu adalah salah satu hadiah yang terbesar gitu di TikTok. Kehebatan Haris itu, seorang YouTuber bisa masuk menjadi TikToker. Walaupun gift yang paling mahal itu tentu saja bukan singa ya. Kan di situ ada gambar anjing, gambar singa, gambar bintang, dan masih banyak lagi. Nah, yang lebih tepatnya itu untuk gift di TikTok itu yang paling mahal sebagai berikut. Harga gift TikTok paling mahal. Gift TikTok Universe sama dengan 44.999 koin atau 10.799.760 rupiah. Gift TikTok Star sama dengan 39.999 koin atau 9.599.760 rupiah. Gift anjing laut dan paus sama dengan 34.500 koin atau 8.280.000 rupiah. Gift Leon dan Leon sama dengan 34.000 koin atau 8.160.000 rupiah. Bintal. Kino yang pintar ya udah ya. Di TikTok demi mendapatkan gift secara gratis, banyak cara dilakukan dalam PK, dari mulai pamer kemampuan baca sholawat, mengaji, menari, coret-coret muka, hingga gerak anggota tubuh paling sulit. Tentu saja kita harus pandai memilih teman agar tidak rugi dunia dan akhirat. Aku ya, dan pada saat itu aku bilang seperti itu, aku iseng-iseng ya, mana mungkin gitu ya ada orang yang dengan cuma-cuma memberi gift singa itu gitu kan. Awalnya tidak mengharapkan itu gitu kan, karena ya cuma iseng doang gitu kan. Nah jadi ketika aku mendapatkan itu, ya udah, aku udah janji mau berapapun yang aku terima, aku harus tetap menepati janji itu, meskipun cuma bercanda gitu kan. Jadi lu berangkat ke sana tuh karena pengen nepatin janji karena dikasih singa, ya? Atau emang lu dari hati lu yang paling dalam gitu, lu pengen ketemu dia? Oh oke. Nah jadi gini, sebelum aku dikasih singa itu, aku udah ngobrol sama dia, dan aku ngobrol ke dia, kayaknya aku seru deh kalau main ke sana gitu, ke Vietnam gitu kan. Nah, ketemu kamu, terus kita meskipun sama satu sama lain nggak ngerti gitu kan bahasa satu sama lain, tapi kita masih bisa berkomunikasi gitu. Kayaknya seru ya. Itu kalian komunikasi gimana? Aku komunikasi di Discord. Discord. Kayak video call gitu, dan kita berkomunikasi, dan ya aku bilang seperti itu ke dia, dan dia sangat antusias pada saat itu. Dia bilang, oh ya udah, ayo datang aja ke sini. Nanti akan aku tunjukkan tempat-tempat indah di Vietnam, kayak gitu. Terus aku kayak, oh ya udah kalau gitu. Nanti ya, tapi aku nggak tahu ya, ini cuma rencana aja, cuma andai-andai aja. Gitu Berandai-andai. Dan belum ada janji juga, aku cuma bilang rencana aja gitu kan. Masih ingat gak itu siapa yang ngirim? Ada, bahkan di video aku pun ada namanya. Haris tidak menyangka kalau video ini akan dibahas oleh Kweani sebagai berikut. Dalam dialog ini, Haris Kwe bicara tentang Kweani dan sambutan orang tuanya. Bahkan Haris Kwe berbicara juga tentang peristiwa yang paling tabu untuk dilakukan sebelumnya dengan wanita. Tapi tentang tangan Haris Kwe saat digigit Kweani tidak diceritakannya. Tapi hal tabu lainnya ada yang terungkap juga. Apa itu? Sponsornya dulu deh. Kita dengarkan dari Haris Kwe dan ekspresi Kweani saat menonton cerita Haris. Lihat matanya. Sultan tiba-tiba kirim, aku kaget, kita kaget gitu kan. Ya udah. Setelah itu aku langsung ngobrol sama dia. Hey, aku mau pesan tiket gini.
ya udah silahkan, ayo kita berangkat, gas ke sana. Dari momen singkat tuh ke berangkat berapa hari tuh? Besoknya apa? Beberapa hari, 5 hari. Oh enggak langsung besoknya gitu? Langsung, karena kan harus pesan tiket dulu, aku juga harus lihat dulu apakah dia ini naik singa dong kan? Hah? Naik singa. Apakah dia ini gimana gitu kan? Cuma aku ya percaya aja sama dia gitu kan. Akhirnya setelah aku percaya sama dia, ya udah, I went there and ya kita ketemu dan it all happened. Wah, kaget banget sih. Jangankan Anda, Pak, aku juga kaget. Karena aku belum pernah nge-vlog bahkan aku gak pernah ya yang namanya jalan sama cewek, pegang-pegangan tangan, ya meskipun aku di sana tuh gak pernah. Apakah Haris pernah gandengan tangan dengan Queenie saat di Vietnam? Cuma kayak kenapa ya? Karena nanti aja lihat di vlog aku, guys. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah aku pegangan tangan atau sebenarnya ya, bro? Kita nggak tahu. Aku juga lupa lagi sebenarnya. Nanti lihat aja di vlognya ya. Inilah suri tauladan dari Haris Kui saat di Vietnam dan sangat menghargai wanita versi Islam. Tidak menyentuh tubuh wanita yang bukan muhrim. Ya makanya. Aku juga di komen banyak orang gitu. Wah, kok tiba-tiba ada di Vietnam, guys? Dan ya, it was crazy. Bahkan aku aja ketika ada di Vietnam, ini beneran aku ada di Vietnam gitu. Tapi Vietnam gimana menurut lu? Vietnam di luar ekspektasi sih. Awalnya aku ngira Vietnam itu ya Indonesia lah gitu. Di Vietnam itu kayak gak ada bedanya sama Indonesia gitu. Kurang lebih sama gitu. Ya kurang lebih sama, gak ada. Ternyata pas kenal, wah, lihat aja deh nanti di vlog aku. bikin perasaan orang. Iya itu loh. Tapi bener. Iya, pokoknya di sana itu ada bendera warna merah, warna kuning. Warna bendera ciri khas kekuasaan komunis di negeri ini sangat kental sekali. Apa itu? Bukan yang lain-lain gitu ya, meskipun ya ada juga yang lain, tapi ya nggak usah dibahas mungkin. Tapi kayak setahu gue tuh di Vietnam, apalagi di airportnya tuh kayak banyak penipu gitu. Nah, buat ke apa sih namanya, turis. Ya, itu ya. Ya, aku nonton di channelnya Wiranagara ya. Oh iya. Ada namanya Wiranagara. Kalian wajib nonton video itu karena ngakak banget cuy. Ada orang ketipu tapi dibikin ngakak gitu. Kan kita ngelihat orang ketipu itu kayak wah ngerasa apa ya? Miris gitu kayak. Miris atau ngerasa kayak feeling bad terus kayak apa ya, marah gitu ke penipunya. Tapi ketika kita ngelihat channelnya Wiranagara itu kita malah ngakak gitu. aku ngakak gitu ya. Makanya itu gimana ya? Tadi gue nonton deh. Iya, nonton harus nonton sih itu. Nah, di situ aku ngeliat wah, kayaknya Vietnam banyak penipuan nih. Tapi selama di sana tidak ada satupun, Pak. Gak ada satupun aku tertipu. Mungkin karena aku ditemenin sama Queenie ini gitu ya. Ada lokalnya gitu. Ya. Diduga karena Queenie bisa bahasa Vietnam, Haris Kui bisa sangat aman di lokasi Vietnam. Tidak seperti dalam cerita di YouTube yang banyak sekali penipuan terhadap wisatawan dan jaminan keamanan terhadap Haris Kui sudah dijanjikan Queenie saat sebelum berangkat ke Vietnam saat PK di TikTok. Mungkin ya, aku juga nggak tahu. Cuma sama di sana meskipun kita itu nggak ngerti satu sama lain, kita masih komunikasi menggunakan Google Translate. Entah kenapa sama di sana aku aman-aman aja gitu. Sementara Queenie di TikTok dewasa ini sangat jauh dibanding 2 tahun sebelumnya. Kini bukan hanya pakaiannya yang santun. Sementara wanita Indonesia yang diajak PK Queenie sering menampilkan gerakan dan pakaian seperti di video ini. Seolah dunia mulai terbalik. Mungkin ini yang membuat Haris bucin. Terus aku perkenalan diri. Terus aku ngobrol ke mereka pakai Google Translate ke orang tuanya gitu. Tapi orang tuanya maksudnya open gitu, nggak open banget bahkan ada di suatu momen. Tapi mereka tahu lu itu, Bang. Tahu, aku udah kasih tahu mereka gitu. YouTuber nih, Bang. Queenie Kinui yang ditemui Haris Kui di Vietnam bukan hanya pakaiannya saja yang islami, yang sangat kontras dengan tampilan mereka di TikTok 2 tahun sebelumnya. Mungkin kerja keras Papa Haddad, Kiai Jujun, Sanut,
Kang Ohang berdampak terhadap wanita Vietnam yang memburu follower Indonesia. Uang Vietnam guys tuh, lihat. Ya benar kan? Tuh uang Vietnam guys. Kayak gini, ini 500.000 guys, 500.000. Orang Sunda gitu. Kenapa dia disebut CN yang ngasilan dia siapa? Jujur, aku nggak tahu ya histori tepatnya seperti apa. Tapi yang aku tonton waktu itu, jadi dia itu kan main di TikTok live streaming itu dia bisa live streaming dengan siapapun, dengan kreator lain pun bisa. Ada seorang kreator dari Indonesia, tepatnya di Sunda ya, orang Sunda. Dia ngobrol, udahlah nama kamu CN aja gitu. Oh, terus lama nih CN lah gitu, CN-nya enak, tidak nget ayeuna ngaran anjeun CN-nya. Akhirnya banyak orang wah CN dari situ aku ngeliat, dan aku ngeliat wah lucu juga nih namanya CN gitu. Dia sendiri terima aja. Awalnya dia nggak terima, kayak apa? Bukan CN. Soalnya kenapa? Karena apa dia nggak sampai? Dia nggak terima. Apaan sih? Bukan namaku Winnie ya, atau mungkin dong CN apa gitu nama gitu atau dan aku maksudnya Nguyen gitu karena nama dia emang nama aslinya Nguyen Thi Po Kuyen gitu. Mungkin Nguyen. Nama aslinya Nguyen. Ada Nguyennya. Iya. Nguyen Thi Po Kuyen gitu. Dan itu tuh Nguyen itu kayak marga kayaknya sih. Kayak di kita Siregar. Banyak banget kan namanya Siregar. Uja. Gue tau Nguyen tuh gara-gara itu apa? Ya. Nguyen. Sarah Nguyen. Ya. Banyak banget gitu kan yang Nguyen gitu. Terus itu original Vietnam berarti Nguyen. Nah, terus kata dia kan nggak terima. Terus aku bilang nggak apa-apa loh, lucu menurut aku gitu. Terus dia setelah aku ngomong itu dia kata, oh ya udah kayaknya bagus ya udah kayaknya dia pakai aja gitu. Dia malah sekarang disimpan di bio dia EN. jadi identitas dia gitu. Ya udah aku dia mah berarti apa yang Harry suka dia juga suka gitu. I don't know. Ya intinya kayak gitu. Awalnya kayak gitu dan ya aku selama di Vietnam dijamu parah sama orang tuanya, meskipun orang tuanya nggak terlalu banyak komunikasi ya. Intinya ya mereka dengan mengizinkan aku bisa ngonten sama anak mereka gitu kan, ya aku juga udah senang gitu. Dan aku juga udah izin ke bapaknya, Pak saya mau izin nanti ini akan dimasukin ke YouTube video aku dan anak bapak gitu. Kalau datang ke rumahnya gitu langsung? Datang ke rumahnya bro. Tonton nanti di vlog. Wow. Pokoknya rumahnya itu wah, menurut aku apa ya, suasana perkampungan. Jadi kita masuk rumahnya. Kita masuk rumah. Awalnya rumah biasa, tapi pas ke dalam juga di luar. Leuweung ya di dalam rumah. Leuweung tuh kayak apa ya guys? Hutan gitu nggak sih? Kayak tahu nggak sih perang Vietnam sama Amerika? Oh iya. Nah kayak di situ, pohon pisang semua, pohon kelapa. Maksudnya di dalam rumah ada pohon pisang. Di halamannya. Di halaman. Kayak di pantai. Gede nggak sih rumahnya? Rumahnya ya ada rumah Vietnam gimana sih? Sama mirip-mirip lah. Kayak gini, segini rumahnya. Tapi ke dalamnya pas ke halamannya rimba gitu kayak di hutan gitu. Jadi orang tuanya senang apa? Nature maybe gitu, dan banyak ayam di sana. Iya dia suka. Tadinya aku mau mukbang ayam, aku mau menjit ayam dulu gitu. Cuma menjit ayam gitu kayak Dede Inon gitu kan, harumnya indus dulu gitu. Tadinya mau gitu, cuma ya aku juga aduh gimana. Tampaknya Queenie di TikTok saat ini lebih banyak bergaul dengan wanita seperti di video ini. Pakaian wanita umat Islam di Indonesia saja seperti di negara komunis pada umumnya. Makanya Queenie sempat buka hijab, karena dia bukan muslim kok berhijab. Sementara umat Islam yang rajin salaf seperti di Vietnam pada umumnya. Walau saat PK di TikTok, Queenie sempat bicara ingin sekali bersyahadat, tapi tidak tahu prosedurnya. PK saat itu, bahwa dia ingin sekali segera bersyahadat, dan ditemukan banyak mualaf bersyahadat tanpa memiliki sertifikat sebagai mualaf, ternyata menimbulkan kendala di Indonesia.
Apalagi di Vietnam yang jumlah muslimnya hanya 0,01% saja. Ke Istiqlal waktu itu mau belajar sholat. Di Masjid Istiqlal Jakarta, di tempat wudhu semua pada khusyuk dengan kesibukan masing-masing, setiap orang yang dihubungi tidak ada yang menyediakan waktu mengajari tata cara berwudhu. Pertanyaan netizen pasti pro dan kontra. Mengapa tidak ada yang mau mengajari orang yang mau belajar agama? Rata-rata orang salat di masjid itu selalu datangnya itu pas waktu salat. Wudunya terburu-buru, jalannya terburu-buru, tidak sempat tengok kiri, tengok kanan. Karena yang namanya ibadah itu merasa pada saat berhadapan dengan Allah di atas sajadah itulah yang kita katakan salat. Ketika berada di luar masjid, itu selalu ingin terburu-buru. Tetapi ketika kita masih di kantor atau di rumah, nanti dulu masih adzan belum qomat. Begitu qomat sudah dilantunkan, maka kita datang buru-buru, langsung wudhu. Ketika ada calon mualaf di halaman masjid atau di tempat wudhu pasti terabaikan. Banyak kisah sedih orang ingin jadi mualaf tidak terlayani. Beda dengan Papa Haddad yang mengajari kenoi berikut ini. Lalu bagaimana dengan Kueni yang sibuk PK dengan beragam orang? Layan. Sama. Basyarun. Nanti. Ilmu itu jadi papa gebelet. Ilmu hayyan sama. Asmaul Husna dan Fatihah sudah dihafal Kinoi. Tapi Kueni lebih banyak belajar lagu Padang Pasir karena pergaulannya berbeda. Ron. Basor kalam. Ternyata karena waktu sholatnya begitu mepet, menolak. Maaf nanti karena saya mau sholat dulu dan masih banyak lagi. Ini yang terjadi. Nah, yang benar itu apakah kita langsung sholat berjamaah atau mengajari dulu orang yang mau mu'alaf ini? Kalau saja benar adanya bahwa orang yang mu'alaf itu dosanya diampuni masa lampaunya dan orang-orang yang meminta doa kepada beliau juga akan dikabulkan doanya. Apakah kita harus tetap mengajar sholat berjamaah ketimbang menolong orang yang sedang belajar berwudu? Ini kan pertimbangannya seperti itu. Mengapa kita itu selalu datang ke masjid terburu-buru, bahkan lebih baik salat di kantor atau lebih baik salatnya di rumah? Karena apa? Yang namanya sholat itu adalah hubungan pribadi dengan Sang Khalik. Kalau berdiri di kamar sepi sendirian, salat begitu terasa khusyuk. Banyak yang merasa itulah sholat yang benar. Sementara